Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our English lesson. In this change, we are going to learn how to write an application letter for fresh graduate. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis application letter untuk lulusan baru, lebih kepada print version atau versi hard copy-nya, ya. Oke. This lesson is essential, ini sangat penting, apalagi if you are vocational students, you are all prepared to work directly instead of continuing to college or university. Ya, kalian sebagai vocational student, siswa SMK, itu disiapkan untuk kerja langsung, ya, dibandingkan meneruskan ke universitas atau perguruan tinggi. Ya, memang tidak semuanya, pasti ada yang kerja, ada yang langsung meneruskan ke perguruan tinggi. Nah, di sini I'm going to share how to write a perfect an application letter. Kalau di internet itu banyak sekali format-format application letter yang membuat kita bingung sebaiknya mengambil yang mana, ya. Bahkan pada materi pun tidak begitu, pada materi di buku itu tidak begitu rinci. So, saya akan berikan di sini secara rinci mengenai cara writing an application letter step by step. Nah, application letter ini banyak sekali bentuknya. Saya akan tunjukkan dulu contoh dari application letter yang saya pernah buat for my wife. Ini bentuknya ada yang sudah desain, ada yang juga yang dari template-nya Microsoft Word. So this is an application letter for teacher. I made this for my wife. Saya buat di Adobe Illustrator, bukan di Word, ya. Desain sedemikian rupa agar terlebih menarik, ya, dilihatnya. Dan alhamdulillah application letter ini bisa sampai di interview, dan artinya bahwa ini formatnya bagus dan menarik, ya. Nah, application letter ini tidak hanya satu saja, harus disertakan dengan resume atau kita kenal dengan CV, ya. Nah, ini CV-nya. Di sini memuat mengenai riwayat kita, pendidikan kita, teaching experience kita, ya, work experience kalian kalau sudah pernah bekerja, dan hal-hal yang lainnya yang bisa mendukung, ya. Nah, ternyata setelah saya pelajari sebelum saya berikan materi ini, ada yang lebih lengkap lagi. Nah, makanya saya ingin memberikan cara membuat application yang menarik dan juga perfect lah, insya Allah perfect gitu, ya, lengkap. Application itu harus menarik, namun juga kita sebelum membuat hal itu menarik, kita harus membuat kontennya juga bagus. Jadi buat application letter yang bagus, ketika desainnya menarik, apalagi kontennya juga bagus, insya Allah kita pun akan diterima di perusahaan atau tempat kerja yang kita inginkan. Nah, tidak hanya ini saja, ini ada contoh yang lain. Ini yang dibuat di Word. Ada template-nya, bisa di Word. Kalian juga bisa buat. Ini seperti ini. Nah, jadi mengikuti template yang ada. Nah, ini karena formatnya lebih besar, jadi sampai 2 lembar seperti ini. Dan ini selanjutnya resume atau CV-nya berbentuk seperti ini, ya. Nah, itu contoh dari application letter yang saya buat. Nah, yang saya akan share di sini adalah yang lebih baik daripada itu, rinci sekali, dan semoga ini bisa bermanfaat someday ketika you are looking for a job. Okay, let's get started. How to write an application letter for fresh graduate, print version. Nah, ini yang saya share adalah, yang kita akan pelajari adalah mengenai bagaimana cara menulis application letter atau surat lamaran kerja versi
printannya atau hard copy. Oke. Apa yang kita akan pelajari? 1. What is an application letter? Kita akan belajar dulu definisinya dan kemudian juga purpose-nya, tujuannya. 2. What to include in your application letter? Apa yang seharusnya disertakan pada application letter? Nah, di sini kita akan belajar strukturnya. Yang terpenting tuh apa saja ya. 3. How to write the perfect application letter. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menulis application letter step by step ya. Dari mulai header sampai nanti salutation. Dan nanti harus di proofread lagi, dikoreksi lagi. Oke, yang terakhir adalah what font should an application letter be? Font apa yang sebaiknya digunakan pada application letter? Nah, ini pun tidak kalah penting. Hal yang terdengar sepele namun ini sangat penting pula. Jadi jangan sampai meremehkan hal-hal yang seperti ini karena sangat berpengaruh. Oke. Kita mulai dari what is an application letter? Apa maksudnya application letter itu? Oke, banyak sekali definisi mengenai application letter. Ada yang bilang bahwa application letter ini sama dengan cover letter, ya. Agar di sini tidak membingungkan, jadi saya akan memakai istilah application letter. Karena kenapa? Tidak semua application letter itu adalah cover letter, ya. Tapi cover letter itu bisa juga jadi application letter. Maksudnya begini, cover letter itu tidak hanya untuk surat lamaran kerja atau tidak hanya lamaran kerja ya. Itu juga bisa diperuntukkan untuk surat sebagai pengantar surat proposal. Itu cover letter namanya. Tapi bukan application letter. Gitu. Jadi cover letter dengan application letter itu sebenarnya berbeda. Berbeda dari fungsi, kemudian juga panjang dokumennya, maksudnya itu 1 halaman atau 2 halaman itu udah beda. Ya, sedangkan kan kalau application letter itu hanya 1 halaman. Oke. Kita masuk ke definisi. An application letter is a one-page document that introduces a job seeker's work history, professional skills, and personal interest in applying for a job. Application letter adalah dokumen 1 halaman yang menerangkan atau yang menjelaskan, yang memperkenalkan jejak kerja pencari kerja, kemudian kemampuan profesional, dan juga ketertarikan pribadi dalam melamar pekerjaan tersebut. Ya, di sini mungkin banyak sekali definisi yang lain. Nah, mungkin kalau ada yang relevan, ada yang tidak. Ada juga kan orang yang mencari kerja yang belum punya pengalaman. Nah, tapi overall itu menjelaskan tentang professional skill-nya, kemudian juga ketertarikan pribadi tersebut terhadap pekerjaan yang dia lamar. Oke, apa sih yang ada dalam application letter itu? It contains your background, summarize your knowledge, and experience include a few more details as to why you are qualified for job. Nah, di dalamnya itu ada background kalian. Background di sini maksudnya adalah pengalaman tentang pendidikan. Bisa juga pengalaman tentang pekerjaan kalau memang sudah pernah kerja. Bisa juga experience of any activity lah, kayak misalnya ekstrakurikuler itu bisa masuk kalau memang ekstrakurikuler tersebut relevan dengan pekerjaan yang kalian lamar. Your knowledge, pengetahuan kalian tentang bidang yang kalian lamar tersebut ya harus relevan. Experiences include a few more detail as to why you are. Kalian juga harus menjelaskan lebih detail tentang kenapa alasan kalian tuh bahwa kalian tuh layak mendapatkan pekerjaan tersebut. Begitu ya. Jadi purpose-nya tentu ini untuk mendapatkan pekerjaan ya. Di sini harus ada penegasan
kamu harus memberikan alasan bahwa kamu tuh layak mendapatkan pekerjaan yang kamu lamar. Next ya. Oke. Selanjutnya, di sini kita belajar tentang struktur basicnya. What to include in your application letter. Apa yang harus disertakan pada application letter kalian. When writing your application letter, you must use the following basic structure. First, salutation. Salam pembuka. Nah, a professional greeting that address the hiring manager by name. Salam pembuka yang profesional itu ditujukan kepada manajer yang merekrut ya dengan menyebutkan namanya. Nah, jadi ketika kalian memberikan salutation, menulis salutation itu kalian harus tahu namanya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Yang kedua, introduction. Carefully written to grab the hiring manager attention and explain why you want the job. Introduction di sini, menerangkan alasan kalian dan harus memberikan attention, perhatian biar mau membaca introduction kalian, menjelaskan kenapa kamu mau pekerjaan tersebut ya. Nanti juga ini akan dijelaskan lebih panjang di slide berikutnya. Oke, next, body paragraph. At least 2 paragraphs detailing your relevant education, skills, work experience, and suitability for the job. Nah, minimal 2 paragraf itu rinciannya mengenai pendidikan kalian yang relevan terhadap pekerjaan yang kalian lamar, kemudian skill, kemampuan kalian. Kalau punya pengalaman juga kalian jelaskan, dan kesesuaian dengan pekerjaannya tentu ya. Jadi background pendidikan, pengalaman kerja kalau ada, skillnya juga harus sesuai dengan yang dilamar, pekerjaan yang dilamar posisinya ya. Yang terakhir, struktur yang terakhir adalah conclusion, penutupan. A concise ending that reiterate your strengths and ask your hiring manager to contact you, known as call to action. Nah, di sini adalah penutup yang kalian sebutkan kembali, yang kalian ungkapkan kembali pada penutup tersebut dan meminta orang yang merekrut kamu untuk mengkontak kamu, yang dinamakan adalah call to action. Nah, di sini pun harus ditambahkan karena setelah misalnya di paragraf pertama kalian membahas mengenai your education, your work experience, di penutupan kamu harus reiterate lagi ya, harus dibilang lagi, harus disampaikan lagi, dan meminta hiring manager untuk mengkontak kamu. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya biar lebih lengkap. Oke, sekarang berkenaan dengan caranya, how to write the perfect application letter. Bagaimana cara menulis application letter atau surat lamaran kerja yang sempurna ya. Insyaallah. Oke. Step 1. Put your contact detail and the employers in the header contact details. At the top of your application letter you should type. Nah, pada bagian atas application letter kalian itu kalian harus menulis atau mengetik your first and last name, nama depan sama nama belakang kalian. Kemudian yang tidak kalah penting adalah your email address. Make sure it professional and not ridiculousclown@gmail.com. Nah, ini sangat penting sekali, ini sepele tapi sangat esensial ya. Kalian kalau misalnya punya kontak email yang misalnya namanya aneh, yang namanya misalnya mohon maaf lebay gitu ya, namanya misalnya Ayu gitu kan, Ayu Andini misalnya, Ayu Andini misalnya namanya, tapi dibikinnya jadi lebay gitu, Ayu Caem Andini apa gitu. Nah, itu juga nggak profesional. Jadi buat email yang profesional, nama kamu aja Ayu Andini. Kalau misalnya banyak namanya Ayu Andini, biasanya dikasih angka kan, Ayu Andini 95, Ayu Andini 20 gitu ya. Itu biar
terlihat profesional. Itu pun menjadi hal yang harus kalian perhatikan. Kemudian your phone number, nomor telepon, your mailing address, kalau ada, opsional ya, boleh dicantumkan, boleh tidak. Yang terakhir adalah your LinkedIn profile link. Nah, ini adalah LinkedIn itu platform online, sosial media, untuk komunikasi orang-orang profesional dalam bisnis atau pekerjaan. Ya, ini pun sifatnya opsional. Kalau punya boleh dilampirkan, boleh ditulis. Kalau tidak, nggak apa-apa. Selanjutnya, under your contact detail you should type. Di bawahnya contact detail itu kalian harus menulis apa? Today's date, tanggal hari ini. Sekarang tanggal berapa? Kalian tulis. Tanggal surat ini dibuatnya kapan? Hari ini. Hari ini ya. Ketika kalian buat surat lamaran kerja atau application letter tersebut. The first and last name of the person you are writing to or relevant department. Kalian harus menulis nama depan dan nama belakang orang yang kalian tuju. Atau bagian yang relevan. Kalau tidak tahu ya. Kemudian, the company's address, alamat perusahaannya. The company's phone number, nomor telepon perusahaannya. Yang terakhir, the hiring manager or company email address. Alamat email perusahaan atau alamat email manajer yang merekrut kalian. Nah, contohnya ada di sebelah kanan at the right side, sample of application letter header. Oke, ini contoh. Headernya your name. Kemudian ada email kamu, harus yang profesional, phone number, alamat kamu. Di bawahnya ada tanggal, kemudian ada hiring manajernya atau orang yang kamu tuju, ada alamat perusahaannya, nomor telepon perusahaannya, kemudian alamat email perusahaan. Ya, di sini salutation baru masuk. Oke, next. Step 2. Address the hiring manager by their name. Ini pada opening salutation atau salam pembuka. Kalian harus menulis hiring manager atau menyebutkan nama hiring manager tersebut dengan nama mereka. Don't use robotic and impersonal greeting like to whom it may concern or dear sir or madam will come off as lazy and insincere. Nah, di sini jangan sekali-kali kalian menggunakan salam yang kayak robot, sifatnya kayak robot, atau salam yang umum, to whom it may concern, kepada siapapun yang berkaitan, karena kita nggak tahu namanya, atau cuma sekedar bilang dear sir or dear madam, yang terhormat bapak atau ibu. Nah, itu terlihat malas dan tidak tulus. Oke, jadi kalian harus mengetahui orang yang merekrut kalian itu namanya siapa. Ya, di sini dijelaskan. If you are not certain about the recruiter title like Mr., Mrs., Miss, Doctor, etc., you can drop it from your salutation. For instance, dear Jan Smith is acceptable. Oke, jadi kalau kalian tidak tahu yang merekrut kalian itu title-nya apa, apakah laki-laki, bapak-bapak, bapak atau ibu ya maksudnya, ataupun sudah seorang doktor, sudah lulusan sarjana S3, title-nya kamu nggak tahu, ya kamu langsung aja bilang namanya tanpa embel-embel bapak, ibu, Mr., Mrs. atau Miss ya, dear Jan Smith. Nah, di Indonesia ini kan banyak nama yang sifatnya netral, yang dipakai laki-laki ataupun perempuan. Contoh misalnya nama Ade. Ade itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Anis bisa laki-laki, bisa perempuan. Hilmi ataupun Helmi bisa laki-laki, bisa perempuan. Ketika kalian bingung apakah Hilmi itu Mr. Hilmi atau Mrs. Hilmi, nah kalian bilang aja langsung dear Hilmi. Ya, kayak gitu. Oke, kemudian if you can figure out who the recruiter is, you can guess.
For instance, if you are applying for a marketing position, you can address the marketing director by name instead. Kalau kamu nggak tahu siapa perekrutnya, contohnya ya, dan kalian nggak bisa mengetahui itu, kalian misalnya melamar pada posisi marketing, kalian tulis saja, kalian dapat menulis dengan istilah the marketing director. Dear the marketing director, kalau kalian tidak tahu namanya ya. Oke, selanjutnya if you can find anyone's name, kalau kalian tidak dapat menemukan nama, kalian bisa menulis ke departemennya atau bagiannya. Contoh, Dear Marketing Department. Ya. Jadi langsung yang terhormat bagian marketing. Itu kalau kalian tidak benar-benar tidak mengetahui nama perekrutnya. Jadi gitu ya. Ini harus diperhatikan salutation-nya. Alangkah lebih baiknya kalian mencantumkan nama dari hiring manager. Oke, kita stop dulu ya, soalnya azan, biar nanti suara penjelasan saya lebih enak ya. Kita rehat dulu. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini adalah contoh salam pembuka yang baik. Yang sebelah kiri ya. Dear Jane Smith, kalau kita tidak tahu title-nya. Kalau kita tahu title-nya ternyata seorang perempuan, Dear Miss Smith. Yang terhormat, Nyonya Smith. Oke, kalau kita tidak tahu namanya, kita bisa bilang posisinya sebagai apa orang tersebut. Dear Accounting Department. Atau yang terakhir, ketika misalnya kita tidak tahu juga namanya, bisa bilang Dear bla 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 dengan company name-nya apa, recruiter. Nah, yang harus dihindari adalah salam pembuka yang sifatnya informal, seperti hello, greetings, hi there, good morning. Nah, itu tidak boleh dituliskan pada application letter. Harus diingat ini ya. Tidak boleh memakai informal greeting seperti yang tadi. Oke, next. Step 3. Hook the hiring manager with strong introduction. Nah, kita harus menarik perhatian hiring manager, orang yang merekrut kita, dengan pembukaan yang kuat. Nah, ini masuk kepada intro paragraf. Ya. Job seeker agonize over how to start their application letter, but it's actually quite simple. A successful application letter introduction must include the following. Nah, biasanya pencari kerja itu dia menghabiskan banyak waktu. Gimana sih caranya memulai menulis application letter mereka? Sebenarnya itu cukup simple. Nah, dengan beberapa poin ini, ada 3 poin ya. Satu ada job position, kemudian company name, yang terakhir yang ketiga intention to apply. Job position, kalian harus menyebutkan the name of the position you are applying for. Nama posisi ya yang kalian lamar. Kalian posisinya pengen di situ, misalnya keterangannya memang pembukaan lowongannya untuk marketing, ya marketing position gitu kan, dan lain sebagainya ya. Kemudian company name, the name of the company you are applying for. Yang terakhir adalah intention to apply, an enthusiastic announcement that you are applying for that position. Ya, ungkapan yang antusias, yang bahagia di mana tempat kamu ngelamar untuk posisi tersebut. Nah, ini harus diungkapkan. Ini yang menjadi hal yang menarik, akan membuat hiring manager kita tertarik dengan application letter kita. Contohnya di sini nih. I'm thrilled to be applying for the open content marketing coordinator position at G&M Consulting. Saya sangat bahagia, thrill itu bahagia banget gitu. Bisa melamar untuk posisi koordinator marketing di perusahaan konsultasi ya,
GNM. Nah, jadi harus memberikan opening yang baik seperti yang tadi sebutkan ya. Oke, next, step 4. Prove that you are the perfect candidate for the job. Ini masuk ke body paragraph. Kita harus buktikan bahwa kita itu adalah kandidat yang terbaik untuk pekerjaan tersebut. Nah, next, it's time to argue persuasively why you are right person to do that job. Nah, ini di body paragraph ini kita harus memberikan alasan secara persuasif ya. Kenapa kita itu adalah orang yang terbaik untuk melakukan job atau pekerjaan tersebut. To write this paragraph well and sell yourself as great candidate, remember three main points. Nah, untuk menulis paragraf tersebut, kalian harus ingat 3 poin ini. Pertama, be bold but don't brag. Nah, kalian harus berani tapi juga jangan terlalu over. Jangan terlalu membangga-banggakan, jangan terlalu bangga gitu. Jadi ketika misalnya kalian punya skills, kemudian latar belakang pendidikan yang baik, ataupun mungkin kalian udah pernah bekerja dan pengalaman bekerja tersebut itu sangat mahal ya, itu kalian harus diutarakan secara confident, secara percaya diri, harus berani, tapi jangan pula brag. Kalian jangan keterlaluan gitu, jangan sombong dan sebagainya. Yang simpel-simpel aja bahwa kamu itu pernah bekerja di ini kalau kamu sudah bekerja. Ya, intinya jangan terlalu over. Yang kedua, be honest and don't embellish. Nah, kalian harus jujur dengan apa yang kalian katakan. Jangan bilang kalian misalnya pernah bekerja atau pernah mengikuti kegiatan volunteer ya, tapi kalian enggak. Nah, jadi tuliskan hal-hal yang jujur saja dan jangan banyak dibumbui. Jadi embellish itu adalah membumbui, ditambah-tambahin gitu. Padahal mah enggak terjadi tapi kamu tambah-tambahin, direkayasa. Nah, itu jangan. Be honest saja. Yang terakhir adalah don't include irrelevant information. Jangan sertakan informasi yang tidak relevan. Contoh misalnya informasi mengenai keluarga. Nah, ini tidak relevan ketika kalian ungkapkan, dituliskan pada application letter. Itu ya. Itu poin-poinnya, ada 3 poin, harus diingat. Next. Nah, ini tips untuk kalian yang memang tidak memiliki pengalaman kerja. Nah, ini untuk fresh graduate nih. Kalau misalnya orang yang sudah banyak experience-nya, mereka bisa explain 1, 2, 3 gitu kan. 2 tahun bekerja di sana, 2 tahun bekerja di sini. Nah, untuk fresh graduate ini, hiring manager biasanya dia akan melihat 3 poin ini ya. Yang pertama adalah academic and other achievement. Nah, ini yang pertama adalah prestasi akademik. Do you have a degree, bachelor, master, or PhD? Apakah kalian mempunyai sarjana muda, lulusan sarjana muda, atau S2 atau PhD? Nah, kalian bisa tambahkan ya. Is your GPA above 3.5? Apakah nilai rata-rata? GPA itu adalah grade point average atau indeks prestasi rata-rata. Kalau di kita itu, kalau di diploma atau sarjana di perkuliahan ya, itu IPK atau istilahnya indeks prestasi kumulatif. Kepanjangan dari IPK itu indeks prestasi kumulatif. Kalau kalian anak SMK, nah itu biasanya yang dimasukkan adalah rata-rata ujian nasional ya. Nah, itu kalian bisa tambahkan agar menarik hiring manager. Apalagi kalau misalnya S1 ya, kalian misalnya punya mendapatkan penghargaan like cum laude. Cum laude itu ya prestasi ketiga
di antara yang lain gitu, yang paling tinggi ketiga, atau magna cum laude itu yang kedua, summa cum laude itu yang paling atas. Ibaratnya kalau di kelas ranking 1 gitu, ranking 1 di antara seluruhnya, di antara seluruh siswa. Nah itu istilahnya summa cum laude. Atau kamu misalnya pernah mendapatkan scholarship, beasiswa, boleh. Atau kamu misalnya kalau S1, S2 kamu sudah menyelesaikan tesis, boleh juga. Nah, selain academic achievement, yang kedua adalah extracurricular activities, aktivitas ekstrakurikuler. Kalau kamu misalnya pernah terlibat pada pekerjaan part time, misalnya kamu kerja di coffee shop, nah itu bisa ditambahkan. Atau kamu terlibat dalam volunteer relawan, atau student government, aktif di klub atau theater, atau kalian sebagai atlet atau lain sebagainya. Ekstrakurikuler yang kalian cantumkan ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus relevan dengan pekerjaan yang kalian lamar. Oke. Yang terakhir adalah self motivation and goal setting. Motivasi dari diri sendiri dan tujuan. Nah, what are the short and long term goal you have? Apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang? And how does the job you are applying for fit in with them? Dan bagaimana pekerjaan yang kamu lamar tersebut itu sesuai atau bisa berkontribusi pada tujuan jangka pendek dan jangka panjang kalian. Ketika misalnya kamu applying for marketing position, nah tujuan kamu tuh apa di perusahaan? Jangka pendeknya bisa apa, jangka panjang bisa apa? Nah itu harus memberikan kontribusi yang baik terhadap perusahaan. Karena kan dilihat motivasinya, semangat atau tidak gitu, punya tujuan apa tidak ketika kalian bekerja di sana. Okay. Remember that any of the information you include should be relevant to the job you are applying for. Harus diingat, informasi-informasi yang disertakan itu harus relevan, ya. Jadi jangan sampai tidak relevan. Kalau kalian misalnya punya pengalaman pramuka, kalian pikir dulu, ini pengalaman pramuka saya relevan nggak kalau dimasukin sebagai pengalaman ekstrakurikuler untuk marketing? Nah, harus dipikirkan dulu. Saya punya pengalaman misalnya menang kompetisi football dan lain sebagainya. Nah, dipikirkan dulu apakah ini layak, relevan untuk pekerjaan yang saya lamar. Gitu ya. Jadi harus dipikirkan dulu, jangan serta-merta kalian punya kegiatan, aktivitas di sekolah, pernah berpengalaman ini itu, tapi tidak relevan. Jadi cari yang relevannya saja. Ya, kalau misalnya kalian pernah berpengalaman menjadi pramuka, itu pramuka kan disiplin, kemudian juga tepat waktu. Nah, kalian bisa tambahkan dengan kalimat yang kalian bisa tuangkan di sana, bahwa semangat pramuka kalian untuk bekerja di sana itu akan membantu pekerjaan atau berkontribusi pada perusahaan gitu. Oke, next, step 5. Close your application letter with a request to interview. Nah, ini masuk ke paragraf terakhir, penutup. Tutup application letter kalian dengan meminta interview, memohon interview. It's important to write your final paragraph as thoughtfully and strategically as the rest of your application. Nah, ini sama pentingnya dengan yang lain, ya. Kita harus buat closing ini secara cermat dan strategik. Nah, yang harus diingat adalah poin-poin ini, ada 4 poin. Thank the hiring manager for reviewing your resume and application letter. Kalian harus berterima kasih, mengucapkan terima kasih pada closing application letter tersebut yang telah mereview atau mengulas resume dan application letter kalian. Itu harus, ya. Kemudian, concisely summarize why you'd be a good hire. Kalian harus mengungkapkan secara jelas
dan singkat alasan kenapa kamu orang yang perfect untuk direkrut. Kemudian reiterate your excitement about the opportunity. Kalian harus ungkapkan kembali excitement kalian, ketertarikan kalian ya terhadap kesempatan pekerjaan tersebut. Jadi harus punya motivasi, terlihat semangat pada closing application ini. Yang terakhir adalah politely ask them to send your invitation to interview. Kalian harus meminta secara sopan agar mereka mengirimkan invitation kepada kalian untuk interview. Nah, kita lihat contohnya. Nah ini. Here an excellent application letter closing example. Thank you for spending time reviewing my application. Nah, itu statement buat berterima kasih kepada hiring manager. I deeply believe that my skill and qualification make me an ideal candidate for the 5th grade science teacher position at Ironside Academy. Nah, ini mengungkapkan kembali nih, memberikan alasan bahwa dia adalah orang yang terbaik kalau misalnya dapat pekerjaan yang dia tuju, karena dia udah berpengalaman. Kemudian, I'm extremely motivated to join your school and look forward to discussing my candidacy in an interview. Nah, di sini juga kalian harus memberikan reiterate lagi, mengungkapkan lagi excitement, ketertarikan kalian, itu kalimatnya, dan meminta secara sopan untuk di interview. Seperti itu ya, bisa dibaca dan bisa ditiru juga dengan kalimat-kalimat yang lain. Oke, next. Step 6. Sign off with a professional closing salutation. Nah, ini masuk ke salam penutup. Sign off your application letter with professional closing salutation. Nah, gunakan 7 sign off ini. Sincerely, best regard, thank you, respectfully, kind regard, best regard. Ya, ini salam penutup yang formal. Jadi jangan pakai ini yang informal kayak misalnya apa ya, so gitu ya, XOXO gitu. Terus misalnya your friend, walaupun misalnya hiring manager adalah teman kamu, misalnya nih, your best friend, itu nggak bisa. Kalian harus membuat closing salutation yang profesional. Yang 7 ini ya. Oke, next. Nah, setelah kalian buat application letter kalian, harus di-review. Jadi, step 7 itu adalah review your application. Ulas kembali, harus dicek lagi. Ya. Now, it's time to make sure what you've written follow application letter writing practice. Ask yourself the following question. Nah, ini waktunya kita harus memastikan bahwa yang kalian telah tulis di application letter itu adalah hal yang paling terbaik ya. Bagaimana cara mereviewnya, mengulasnya application letter kita yang telah kita buat? Kita tanyakan pada diri kita pertanyaan ini. Did I use correct application letter formatting? Apakah saya menggunakan format application letter yang benar? Ya. Kalau misalnya kalian buat itu di kertas apa? A4 atau A4? Ya. Nah, ini makanya banyak sekali kalau kita discuss ini mengenai application letter itu harus pakai kertas apa kalau di print. Terus marginnya itu berapa, ukuran fontnya berapa, terus paragrafnya itu spacingnya berapa, itu harus dicek. Nah, ini kalau saya terangkan akan panjang sekali ya. Nanti mungkin kesempatan yang lain kita bisa belajar secara mendetail lagi. Kalian bisa tanyakanlah di kolom komentar di bawah ya. Oke, next. Did I write in personable and not overly formal tone? Apakah saya menulis surat tersebut dengan menarik atau terlalu formal? Jadi personable itu menarik ya, bukan person. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, dibaca lagi. Ini memang agak sulit
Tapi kita buatlah application letter tersebut dengan intuisi kita gitu. Jangan terlalu formal dan jangan terlalu juga informal. Ya ikuti yang tadi aja. Next, did I remove unprofessional and unneeded information? Apakah saya menghapus ya, meninggalkan informasi-informasi yang tidak profesional ataupun yang tidak dibutuhkan? Kayak misalnya ngomongin keluarga itu nggak butuh dalam application letter, harus ditinggalkan ya. Oke, next. Pertanyaan yang terakhir adalah, did I proofread my application letter? Apakah saya telah mengkoreksi application saya sendiri? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab sendiri ketika kalian mengulas application letter kalian sendiri. Nah, ini yang terakhir. Ini videonya pasti sangat panjang sekali. Tapi ini memang sangat penting, makanya ini saya buat di PowerPoint seperti ini agar tidak ada yang tertinggal. Oke, ini tambahan ya. Font apa yang seharusnya disertakan atau digunakan pada application letter? What font should I use in application letter? The right font can elevate your application letter and help your application appear polished. Nah, font yang tepat itu dapat mengangkat application letter kalian sehingga membantu application letter kalian itu lebih baik, lebih bisa dilihat gitu ya. Nah, the wrong font can make your application letter look unprofessional and ruin your chance to getting a callback. Font yang tidak tepat itu akan membuat application letter kalian tidak terlihat profesional dan akan menghancurkan kesempatan kalian untuk mendapatkan panggilan interview ya. Nah, ini adalah 10 font yang terbaik untuk menulis application letter. Ada 10. Di antaranya mungkin yang sering kita gunakan adalah Times New Roman, Arial, ya kan, Calibri. Nah, sisanya seperti itu, bisa dibaca. Oke. Ini bisa kalian cek. Jadi saya mengambil beberapa reference dari ini. Kalian bisa cek kalau ingin belajar lebih. Oke, thank you. If you have any question about how to write an application letter, silahkan kalian komen di bawah ya. Saya sudah buat ini di PowerPoint agar tidak ada yang terlewat. Tapi mungkin saja ada 1 atau 2 hal yang mungkin terlewat, yang tidak dijelaskan atau yang mungkin ingin ditanyakan berkaitan dengan application letter ini, karena application letter ini tidak hanya berkaitan dengan bahasa Inggris ya, tapi berkaitan juga dengan dunia bisnis, dunia HRD ya kan, yang kita perlu pahami sebagai calon pencari kerja. Oke. So thank you for today. Ini panjang sekali videonya. Terima kasih sudah belajar. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.